Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fadil Fikri dari Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknik Industri Pertanian, Universitas Brawijaya. Saya berasal dari kelas L dengan NIM 2151003071111052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan agroindustri di negara Indonesia, khususnya di daerah saya, Sumatera Barat. Sebelumnya, apakah kalian mengenal apa itu agroindustri? Agroindustri adalah industri yang menyediakan bahan baku hasil produksi pertanian dan berperan di dalam mengembangkan bidang pertanian. Peranan tersebut yaitu meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung pertumbuhan industri lainnya. Dalam agroindustri sendiri memiliki fungsi-fungsinya. Yang pertama, menjadikan keunggulan yang kompetitif dengan menambah daya saing pada produksi. Yang kedua, memberikan nilai tambah dan segmen pasar yang berskala besar sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu memiliki bahan baku lokal yang dapat diperbarui. Serta yang terakhir, mengubah struktur ekonomi secara nasional menjadi industri pertanian. Di negara kita ini, agroindustri terus dikembangkan dengan tujuan dan memiliki manfaat-manfaatnya. Yang pertama, menambah informasi dan pengetahuan tentang pemanfaatan dan pengolahan hasil pertanian. Yang kedua, untuk mengembangkan ide-ide mengenai agroindustri. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan mengenai agroindustri itu sendiri. Yang keempat, menggunakan agroindustri agar sektor pertanian dikelola dengan baik dan terstruktur. Di negara kita ini, telah banyak perusahaan-perusahaan yang berjalan pada sektor agroindustri, seperti perusahaan sawit, perusahaan kopi, teh, gula, beras, karet, dan semacamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan strategi pengembangan agroindustri pada perusahaan teh. Sebelum kita mengetahui strategi pengembangan agroindustri pada perusahaan teh, sebaiknya kita mengenal apa itu teh. Teh merupakan sejenis minuman yang dihasilkan dari pengolahan daun tanaman teh. Minuman teh dibuat dari pucuk daun teh muda. Pengolahan daun teh sebelum menjadi minuman teh harus difermentasi. Fermentasi daun teh lebih tepat disebut sebagai proses oksidasi karena prosesnya dibantu oleh oksigen. Tanaman teh memiliki kandungan senyawa kimia. Daun teh memiliki senyawa antioksidan yang disebut dengan katekit. Tanaman teh juga memiliki kandungan yang sama dengan kopi, yaitu senyawa kafein. Di negara kita ini, kita sering menjumpai teh. Yang pertama yaitu teh hitam. Apa itu teh hitam? Teh hitam adalah teh yang telah mengalami oksidasi. Yang kedua yaitu teh hijau. Apa itu teh hijau? Teh hijau adalah teh yang belum mengalami oksidasi, atau lebih sering disebut teh yang langsung diseduh dengan air panas. Teh sendiri juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, menjaga fungsi otak. Yang ketiga, menjaga kesehatan mulut dan gigi. Yang keempat, mencegah dari kanker. Yang kelima, mengatasi stres. Menurut data yang saya baca, Indonesia saat ini adalah produsen teh terbesar ke-7 di dunia. Hampir setengah dari produksi teh di Indonesia diekspor ke luar negeri. Pasar ekspor utamanya adalah Rusia, Inggris, dan Pakistan. Teh Indonesia yang diekspor terutama berasal dari perkebunan-perkebunan besar di negara Indonesia, baik yang dimiliki negara maupun swasta. Teh yang diekspor biasanya teh yang bermutu tinggi. Sementara mayoritas petani kecil lebih berorientasi kepada pasar domestik. Sebab teh yang dihasilkan berkualitas rendah dan karena memiliki harga penjualan yang rendah. Petani-petani kecil ini yang kebanyakan menggunakan teknologi lama dan metode-metode pertanian yang sederhana. Strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk mengembangkan agroindustri pada perusahaan teh yaitu dengan cara membangun kembali teh rakyat yang telah lama kita lupakan, dengan program pemberian bantuan bibit unggul serta pupuk, dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para petani teh seperti budidaya teh dengan cara melakukan
evaluasi seperti pembibitan, pemupukan, serta pemetikan hasilnya. Dan kita juga harus lebih fokus kepada agroindustri. Untuk membangun dan memberdayakan petani-petani teh, kita harus melakukan melalui perubahan paradigma kelompok-kelompok tani ke arah agroindustri. Hal ini disebabkan karena pasar nasional dan internasional terbuka lebar untuk olahan-olahan teh. Peluang untuk perubahan paradigma tersebut sangatlah tinggi, dikarenakan pemerintah sedang merancang gerakan penyelamatan agribisnis teh nasional, atau biasa disingkat dengan GPATN. Untuk menunjukkan perubahan paradigma kelompok tani, maka perlu strategi peningkatan dan penguasaan SDM dan kelompok-kelompok tani dalam aspek manajemen industri dan teknologi produksi mulai dari budidaya sampai agroindustri secara terpadu dan terintegrasi. Dengan demikian, petani dan kelompok tani tidak lagi menjual produk-produk hasilnya, tetapi menjual produk-produk lain seperti teh hijau, serta teh hitam yang telah diolah. Dengan demikian, hasil-hasil teh tersebut akan memiliki nilai tambah lebih tinggi. Selain itu, fasilitas dari pemerintah dalam permodalan dan pemasaran amatlah diperlukan. Sekian strategi yang dapat saya sampaikan dalam pengembangan agroindustri khususnya pada perusahaan teh. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.